Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tak membayangkan bahwa Pak Sekda, Pak Kepala Dinas, Pak Kasbangpol hadir malam ini. Kalau tahu tentu saya pakai sarung tadi. Segan pakai baju-baju Bapak Sekda. Hadir pula bersama kita malam ini Bang Anto Rahman. Saya panggil abang karena adik beliau Kak Irma, panggil kakak juga. Dia di pengajian. Kemudian hadir pula bersama kita Pak Herman. Selama ini saya tengok balegonya aja. Hari ini nampak wajahnya langsung. Kemudian Bang Taufik, yang SMS Bang Wahab tak pernah berhenti. Kemudian saudara saya Bang Raymond, beliau tulisannya luar biasa, judulnya Imam Mahdi di Pulau Bali. Kemudian saudara saya Ustadz Griffin, penyair tapi juga Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran. Malam ini Musabaqah King Cobra hadir juga. Saya tadi dari Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan, kebanggaan kita, didirikan oleh Sultan Melayu Syekh Abdul Jalil tahun 1762 Hijrah. Itulah kenapa masjid itu kita buka kajian, walaupun tempatnya kurang strategis, parkir susah, supaya kalau orang datang ke Pekanbaru, mana masjid yang paling tua? Ini diaibkan kita, walaupun bangunannya udah hilang. Karena di mana-mana bangunan-bangunan lama, tapi apa boleh buat, masa lalu tak dapat diulang balik. Tapi paling tidak kalau orang bertanya, mana makam sultan? Nih. Mana masjid Melayu? Nih. Mana dulu yang pertama kali didirikan Sultan Kerajaan Siak Serinapura? Ini. Masa ada pengajian sini? Ada, insyaAllah Senin malam Selasa. Kajian kitab Arba'in Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Lalu kemudian malam ini pula saya diminta untuk naik motor. Alhamdulillah, begitu saya naik motor, mudah saya rasanya bagi. Langsung was terus ditanya tadi oleh Aki Raymond, lari berapa? Tak saya tengok, tapi beberapa kali kehabisan gigi. Jadi sudah tak ada lagi. Masya Allah. Saya sangka saya sudah tua, tapi begitu jumpa sama Kim ini luar biasa. Macam 20 balik. Jadi saya tak memanjangkan tausiah, walaupun waktu diberi seluas-luasnya oleh Kanda, abang, sahabat, sekaligus orang tua. Aris Abibah. Aris artinya penjaga, Abibah kekasih, penjaga kekasih. Maka kalau mau menjadi penjaga beliau menjadi penjaga, jadilah orang-orang yang terkasih. Mudah-mudahan kita semua menjadi kekasih agar beliau menjadi penjaganya, insyaAllah. Amin. Saya simpulkan pada 5 poin saja. Kalaupun judul besarnya adalah tajuk deru tak berbatas, maka saya buat judul kecil, subjudul, judulnya Life is Touring. Yang pertama, orang kalau touring, dia harus tahu rute ini kemana. Karena kalau tidak, yang ini belok kanan, yang ini belok kiri. Maka dia harus tahu rute kita dari mana. Dari Pekanbaru. Nanti terus kemana? Ke Simpang Bingung. Lalu kemudian belok kemana? Belok Perawang masuk. Terus kita jalan-jalan ke Siak untuk mengenalkan anak Melayu ini di mana jati dirinya. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Setelah jalan-jalan menengok ke Istana Siak, menengok ini, siapa yang mau menengok wajahnya di cermin awet muda atau minum sumur keramat. Lalu kemudian setelah itu barulah kita pulang melalui Simpang Beringin, lalu kemudian pulang lagi ke Pekanbaru. Paling tidak ada 5 stasiun yang kita lewati. Berawal dari Pekanbaru, lewat di Simpang Perawang, masuk ke Siak,
keluar Simpang Beringin, balik lagi Pekanbaru. Orang yang touring harus tahu itu. Begitu juga dalam hidup ini. Kalau orang tidak tahu posisi dia di mana, mau kemana, dia akan kacau dalam hidupnya. Kamu dari mana? Dari alam roh. Habis dari alam roh kemana? Pindah ke alam rahim. Dari alam rahim kemana? Alam dunia. Habis alam dunia kemana? Alam kubur. Habis alam kubur, balik lagi ke alam roh, alam akhirat, kekal abadi selamanya. Maka orang mesti paham ini. Jadi kalau ada orang bertanya, apa hubungan hidup sama touring? Nah, ini dia belum ikut pengajian King Cobra yang mahal. Maka harus jelas betul garis start, harus jelas garis finish. Kalau tidak, orang hidupnya main-main. Ada sekarang orang hidupnya macam ikan koki dalam akuarium. Putar sana, putar sini, putar sana, putar sini, kasih pelet, makan. Putar sana, putar sini, putar sana, mati pelet, mati deh. Selesai. Tak tahu dia dari mana, mau kemana. Maka kita malam ini betul-betul sedang merenungkan. Bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat yang touring, maka kita mesti paham betul. Ini tempat persinggahan. Inilah dia pentas. Inilah pentas persinggahan yang disebut dengan panggung Totan. Ini pentas. Semua yang naik di atas pentas ini pasti turun. Asal naik ke atas pentas ini, turun. Tadi kebetulan naik Kanda Abangda Aris Habibah. Naik beliau. Begitu naik, turun. Habis itu saya naik. Habis ini, turun. Ini motor naik. Habis itu, turun. Semua yang naik ke atas pentas ini pasti turun. Ini rambutan tak lama lagi turun. Semua yang naik ke atas pentas dunia ini pasti akan turun. Dulu pernah ada orang hebat perkasa, namanya siapa? Fir'aun, turun. Dulu pernah ada orang kaya luar biasa, sampai kunci-kuncinya pun tak bisa dipikul orang yang kuat. Siapa namanya? Karun, turun. Maka semua yang naik ke atas pentas ini pasti turun. Kalau dia tak mau turun, diturunkan orang. Abdul Somad, asal selesai yang 5 ini, turun. Saya selalu menyampaikan tausiah pakai poin. Poin yang pertama, kajian King Cobra saya datang. Yang belum saya datang, kajian Pak Sekda. Itu agak berat sih. Kenapa? Karena harus bisa qori. Saya dapat bocorannya dari Ustadz Maghfirah. Ustadz Maghfirah, Ustadz Khairun Nas. Yang ke situ mesti qori. Saya tes suara, saya belum lagi cukup. Nanti asal sudah bisa mengaji ini, insya Allah datang kajian Pak Sekda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berawal dari alam roh. Tak ada beda roh orang Jawa, orang Batak, orang Minangkabau, orang Cina, orang Sunda. Semua rohnya sama. Setelah dari alam roh masuk ke dalam alam rahim, 9 bulan 10 hari. Dulu kabarnya bisa sampai 2 tahun. Dulu sebelum ada operasi sesar, bisa orang hamil dalam 2 tahun. Kalau sampai dalam 2 tahun dalam kandungan, begitu lahir begigi langsung. Bisa makan gulai jengkol. Setelah itu barulah keluar ke alam dunia, dibisikkan oleh ayah ke telinga sebelah kanan. Waktu anak saya lahir, saya sendiri yang mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Terkejutlah dia. Pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tak minta kau jadi orang kaya, nak. Tak ada gunanya kau kaya kalau kau tak kenal Allah. Aku tak ingin kau berkuasa. Tak ada gunanya kau berkuasa kalau kau tak kenal Allah. Yang ku inginkan hanyalah saat aku nanti mati, engkaulah yang membisikkan ke telingaku ke sebelah kanan, la ilaha illallah. Beruntung betua kita orang Melayu. Ketika kita lahir, ayah kita yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, azan. Saat saya lahir, ayah saya membisikkan. Saat anak saya lahir, saya membisikkan. Saat anak saya nanti punya anak, dia pula membisikkan. Memang kita tak ganteng, tapi bisikan itu ada. Mereka putih, mancung, mata biru, rambut pirang. Tapi waktu lahir tak itu dibisikkan. Saat lahir, wow, amazing. Ya Alhamdulillah. Memang ayah kita tak pandai bahasa Inggris, tapi itu yang dibisikkan ya. Aku ingin kau bertauhid. Di 5 stasiun touring ini, kau jangan lupa ini. Touring alam roh, masuk ke alam rahim, masuk ke alam dunia, masuk ke alam barzah akhirat. Apakah kalau kongko barang King Motor Club, apakah kalau King Motor Club Riau dan Seniman ini
meninggal, dapat kabar meninggal Ustadz Abdul Somad, putuskah hubungan King Motor Club dengan Abdul Somad? Tidak putus. Kalian akan tetap buat tahlilan King Motor Club. Bedanya dengan tahlilan lain apa? Tahlilan lain sunyi. Kalau tahlilan menderu. Itu bedanya. Ramai mereka datang, tak pernah putus untuk almarhum Abdul Somad yang tadi meninggal. Al-Fatihah. Kenapa Ustaz selalu kalau meninggal nama Ustaz yang Ustaz sebut? Nah, bagus nama kita. Kalau sebut nama orang tersinggung. Apalagi kalau orang kantor gubernur kita singgung, tak turun dana-dana. Oleh sebab itu maka hidup ini adalah, tapi jangan menganggap hidup ini mati. Saya tak ingin selesai pengajian semua kelompok King Motor Club bawaannya mau mati. Kok dulu waktu sebelum ngaji malam ulang tahun kemarin garang, kenapa? Aku udah mau mati aja. Nah ini pun 20 aja. Nah berhenti aja lah kalau gitu. Oleh sebab itu maka kajian tidak menyebabkan kita berubah. Makanya dulu Umar bin Khattab sebelum bersyahadat garang, setelah bersyahadat tetap garang. Sebelum pengajian garang, setelah pengajian tetap garang. Saya tak mau sebelum pengajian garang, setelah pengajian lisu, letoy, loyo. Bukan itu tujuannya. Tapi sebelum pengajian mungkin tak tahan aturan, tak tahan lalu lintas, belum bunyi klik sudah jalan. Saya kalau mau pakai topi aja tadi bisa. Kenapa Ustaz pakai helm? Apa takut kecelakaan? Kita tetap hormat aturan lalu lintas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, maka ingat 5 stasiun ini yang pertama. Saya tadi janji 5 yang ingin saya sampaikan, bahwa orang touring harus jelas startnya di mana, finishnya di mana. Siapapun kita akan melewati ini semua. Dari alam roh masuk ke alam rahim, masuk ke alam dunia, masuk ke alam barzah. Di alam barzah hubungan kita tak putus. Makanya kalau lewat di kubur, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustakhirin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Panjang bacanya, Pak. Ya, panjang. Kami selama ini pendek aja, assalamualaikum warahmatullahi kubur. Itu bacaan winzip yang sudah disunat. Bacaan panjang. Saya tak hafal Pak Ustaz, gerak-geraknya yang gue. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Itulah salam saya yang pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Gimana itu salam kedua tak boleh dijawab? Ketika jadi imam sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Itu tak boleh dijawab. Jawablah, jawab. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Itulah kalau saya pulang pengajian lewat di Sekijang, lewat di makam. Assalamualaikum ya alal kubur. Sempat mereka menjawab waalaikumsalam. Tak pernah putus hubungan kita. Maka ingat 5 stasiun ini. Touring, kapanpun kalian touring, mau hari sebulan sekali, mau seminggu sekali, ingat touring. Touring mengingatkan aku pun hidup ini touring. Makanya dalam hadis dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia ini macam orang merantau, au abiri sabil, atau orang yang sedang touring. Abiri sabil itu artinya touring. Abir menyeberang, sabil jalan, menyeberang jalan. Saya dari jalan Masjid Raya Senapelan turun sampai ke Sail. Kita masih Sail loh. Jalan Raya. Raja Sari itu yang raya. Pokoknya dekat-dekat itu juga loh. Sampai kemari. Maka kita ini semua harus ingat ini. Balik dari sini, kalau ada yang bertanya apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi, 5. Apa isinya? Yang pertama, bahwa kita ini sebenarnya hidup ini touring dan kita melewati 5 stasiun. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum perjalanan kita selalu meyakinkan betul bahwa motor King Motor Club yang kita bawa, yang saya bawa tadi yang ini apa ini? Bahwa saya tadi harus yakin betul remnya, gasnya. Gas ini hawa nafsu. Hawa nafsu. Rem ini adalah akal. Makanya orang kalau sudah tak ada akalnya, itulah makan digasnya aja semua. Tak bisa dia bedakan mana bini dia, mana bini kawan. Itu orang tak ada rem. Makanya sebelum kita touring pastikan dulu. Saya itu tadi saya gas dulu.
Nah, setelah itu ritmenya nampaknya udah oke. Ada masanya menggas, ada masanya kita gas. Makanya hawa nafsu itu tetap ada di badan. Bukan berarti tak ada hawa nafsu. Yang tak ada hawa nafsu itu malaikat. Makanya malaikat tak dinamis. Dari dulu sampai sekarang kerjanya zikir aja. Malaikat. Sedangkan binatang akal tak ada, nafsu. Tengok ayam jantan, asal nampak ayam betina kejar nafsu. Tapi manusia tidak. Dia ada akal, ada tempatnya direm. Ada pula orang tak mau gas, direm aja. Mana jalan? Kok kenapa tak jalan? Asik nak bijak rem aja. Oleh sebab itu maka seimbang antara gas dan rem. Ini luar biasa. Saya pun baru dapat ide ini setelah diajak oleh King Motor Club. Maka kalau ada orang mengatakan, kok kenapa belum mengaji? Nanti ngajilah kalau udah tua, udah mau mati. Oh, bukan. Anak-anak muda pun mengaji. Luar biasa. Saya menganggap tadi kalau namanya ulang tahun King Motor Club, ini pasti artis. Saya membayangkan udah dalam lubang ngebor tidur ini. Tapi ternyata dijambut dengan rebana, kelempang, kelempong, kelempang, kelempong. Masya Allah, Allahu Akbar. Anak muda di dinding King Motor Club, dindingnya malah kaligrafi Yasin wal Qur'anil. Saya membayangkan tadi bang, ini pergi ke King Motor Club nampaknya lambang metal, ternyata metal syariah. Luar biasa. Oleh sebab itu maka ini kita jaga tradisi Melayu, tak pernah terlepas dari Islam. Maka kalau disebut kata Melayu, Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang, tinggal layunya saja lagi. Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya orang Minangkabau. Minangkabau tanpa Islam hilang kabau, hilang Minang, tinggal kabaunya saja. Tapi kalau gitu kita memusuhi orang lain, tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita membawa rahmat untuk semesta alam. Kami tadi Pak Ustaz terganggu orang dengan gas kita, tidak. Gas kita biasa-biasa aja. Knalpotnya aja agak berlebih. Nah, oleh sebab itu pelajaran yang pertama, kau mesti tahu start di mana, finish di mana, stasiun mana yang kau lewati. Yang kedua, dalam hidup ini supaya sampai ke tujuan mesti ada gas. Kalau tidak ada gas, maka tak mungkin kita sampai kemari. Tapi jangan lupa rem, keseimbangan, at-tawazun antara gas dan rem. Yang anak muda kalau tak ada gas gimana dia mau nikah? Dia harus ada gas. Tengok, ada juga yang cantik. Nunggu aja. Kok kenapa tak nikah? Aku nunggu apa yang datang aja lah Pak Ustaz. Iya kalau yang datang anak gadis, kalau nenek. Nah, jadi gasnya harus ada juga. Jadi saya dulu tinggal di kilometer 9,5. Tinggal di 9,5 Subrantas. Kuliah di UIN Suska. Tuh, setiap lewat adalah anak gadis di situ. Anak sekelas. Mau dibonceng takut haram. Mau tak dibonceng kasihan. Akhirnya saya bawalah dia. Saya bawa bonceng, saya gas sampai ke UIN, hilang jilbabnya. Sejak itu asal saya lewat, mau? Enggak gitu. Masih ada sekarang, cuma udah jadi bini orang. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi gas ini mesti tetap ada, tapi harus dikontrol. Yang laki-laki jaga tetap, yang perempuan jaga juga. Begitu juga dalam mencari harta, gas tetap ada. Jangan mau yang hantam kromo, bantai saja, riba sude, halal haram. Tak bisa, harus ada. Makanya dalam Al-Quran itu ada satu surat khusus tentang orang memainkan timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang memainkan timbangan. Ini dekat dari pasar saya. Di pasar nih orang main timbangan. Timbangan capai, curang. Timbangan beras, curang. Timbangan ikan, curang. Satu-satunya timbangan yang jujur, timbangan posyandu. Curang. Kalau tak ada gas, mana mungkin ada gedung-gedung tinggi pencakar langit? Kalau tak ada gas, mana mungkin ada tegak gedung dan merdu? Kalau tak ada gas, mana mungkin tak ada hawa nafsu ingin? Tidak akan mungkin ada visi misi Riau 2020. Riau ingin menjadi tuan rumah bangsa Melayu se-Asia Tenggara 2020. Betul? 2020, sekarang udah 2017, 2 tahun lagi. Terkejar apa tidak ini? Harus digas lagi. Harus digas. Gasnya sampai habis gigi lah. Kemarin saya ceramah di Lampung. Pas mau naik ke atas tertulis pasang gigi 1.
Saya mikirnya gimana kalau metik? Oleh sebab itu masalah gigi ini pun juga penting. Ada bertahap. Jangan langsung saja dah. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kemudian kemarin ceramah di Kalimantan atau di Makassar, saya lupa. Ada bapak istrinya 4. Tentang ini ibu jangan marah dulu. Istrinya 4. Jadi datanglah satu bertanya. Oh, di Makassar, di Masjid Cengho. Nah, iya, bapak istrinya 4. Iya. Gimana rumusnya bisa 4? Kata kawan, saya tak tanya, saya diam. Ibu jangan marah sama saya. Gimana bisa 4? Kata bapak ini menjawab, Ustaz, yang susah itu dari gigi 1 ke 2 aja. Dari 2 ke 3 itu lancar jadi. Itu dia. Tapi yang bertanya bukan saya. Lalu dalam hati saya, itu kalau masih pakai gigi manual Pak, kalau metik mana ada. Artinya apa? Dalam hidup nih, Islam pun begitu awalnya. Bertanya mereka tentang khamar. Bagaimana kalau kami pakai khamar? Boleh. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Qul, katakan ya Muhammad, fihi ismun kabir wa manafi'un linnas. Khamar itu boleh, manfaatnya banyak, maksiatnya banyak. Belum ada cerita haram. Boleh kami pakai? Boleh, silakan pakai. Tapi setelah itu turun ayat, la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau mau minum khamar silakan, tapi jangan dekat-dekat waktu sholat. Gara-garanya ada orang yang minum khamar sholat dia dibacanya ayat kuliah. Wala nabi Muhammad wala tu'amdu Muhammad wala nabi Muhammad tu'amdu. Lupa tak dapatnya simpang lakum wa dinukum wa diadi. Wala nabi Muhammad wala tu'amdu Muhammad wala nabi. Maka turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kau sholat ketika kau sedang mabuk. Artinya apa? Mabuk jam 8 boleh. Jam 9 boleh, tapi kalau sudah jam 12 jangan, nanti bercampur antara sholat dengan mabuk. Bertahap, gigi 1, gigi 2, gigi 3. Tapi kalau sudah sampai gigi 5, langsung. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang itu berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amal syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Ada gas, ada rem, ada gigi, ada kopling, ini perangkat kehidupan. Ada akal dikasih Allah, ada mata, ada telinga, ada hati. Buat apa yang bisa kau lakukan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Aku bisanya membuat syair, bersairlah. Aku tak bisa bersair Pak Ustaz, tapi aku ngaji mantap, ngajilah. Aku ngaji tak pandai Pak Ustaz, tapi kalau nyanyi mantap, nyanyilah. Aku nyanyi tak bisa Pak Ustaz, terus apa? Ngaji pun tak bisa Pak Ustaz, terus apa? Naik motor pun tak bisa, mati aja lah. Maka kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka potensi diri ini akan ditanya. Sesungguhnya gasmu, remmu, koplingmu, gigimu, lampumu, kilometermu, kaca spionmu akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya. Kemana dulu kau pakai, kemana dulu kau gunakan. Ini kotak air minum apa kotak infak sodako? Air minum. Oh, kalau kotak sodako, saya rubah judul jadi anjuran keutamaan sodako. Begitu kalau saya ceramah, asal nampak saya kotak sodako. Bapak ibu sekalian, ada pun keutamaan sodako. Bersodakoh lah. Loh, kok berubah nih Pak Ustaz? Kotak udah disebar. Kotak sodako ada di atas. Untuk mensolat. Kan betul. Langsung sodako. Bawa kotaknya kemari. Saya dulu yang ngasih duit. Sodako hanya saja kalau kotak ini sudah dibagi, 5 kotak yang disebar itu. Jangan nanti tinggal 3. Apalagi motor banyak parkir. Ya, curiga bercanda. Oleh sebab itu maka ini semua menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kau mesti tahu stasiun. Yang kedua, potensi diri. Ada gas, ada rem, ada kopling, ada gigi, ada lampu, ada spion. Semua harus ada. Yang ketiga, sebelum berangkat semuanya mau bersih. Tengoklah bersihnya. Sampai orang rela mengambil pakai kain, digosok dulu. Oh, satu-satu jari-jari. Satu-satu jarinya harus bersih. Ambil kuas untuk membersihkan itu rantai-rantainya. Yang pandai pula mesin dibukanya karburator. Apa maknanya? Orang harus bersih. Saya kenapa pede ceramah nih? Bersih. Pakai baju bersih. Dikasih sorban bersih.
malam ini lah saya bang baru bersorban sampai 2 biji. Saya tidak lama udah ceramah baru ini lah sorban sampai 2. Sudah balik dari Maroko tahun 2008, baru inilah malam luar biasa. Ini tadi dikasih oleh seorang jemaah pakai flak rompi. Padahal saya selalu selama ini itulah tak boleh penceramah nih mengejek, akhirnya datang ke diri sendiri. Sekaya-kaya kita, pakaian kita hanya 3. 1 di dalam, 1 di luar, 1 jaket. Kalau sampai 4, demam. Rupanya awak malam ini sampai 4. Semua yang dicakap tentu balik langsung. Artinya bersih. Dikasih ini bersih, dikasih rompi bersih, dikasih sorban bersih, pakai baju bersih, kuku bersih, menjaga bersih. Bersih yang kotor, mata bersih, makanya bangun cuci mata, gosok gigi, kepala bersih, begitu juga bersih. Ditulis an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Hadis itu bukan hadis, an-nazafatu minal iman bukan hadis, itu adalah kata-kata hikmah. Yang hadis adalah at-tahuru syatrul iman, suci itu sebagian daripada iman. Tapi tak berusahalah kita salahkan guru-guru TK MDA kita yang sudah mengajarkan an-nazafatu minal iman, at-tahuru syatrul iman. At-nazafatu minal iman, kata-kata hikmah. At-tahuru syatrul iman, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau menghadapi kawan sesama king motor club saja harus bersih, bannya bersih, knalpotnya bersih. Kenapa mau menghadapi Allah dengan kotor? Telinga kotor, mata kotor, hati kotor, hati bersih. Makanya apa kata Hakim? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jendela hidup ini. Kalau salah-salah sedikit maafkan. Bersihkan daripada hasad, bersihkan daripada dengki, bersihkan daripada busuk hati, bersihkan dari sum'ah, bersihkan daripada riya, bersih. Makanya selesai berwudu kita menghadap ke kiblat, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang sudah suci, sudah bersih. Tapi hati ini kadang masih kotor. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Jangan-jangan hati dia kotor. Kepala batu tu hati berbulu. Bersih hati. Alhamdulillah, belum lagi ada alat detektor kesucian hati. Andailah di airport Sultan Syarif Qasim II ada detektor hati, lewat kita berbunyi dia, busuk hati. Pak, bapak buka ikat pinggang. Aku tak pernah pakai ikat pinggang. Tak ada ikat pinggang. Saya tak pernah sekalipun pakai ikat pinggang. Gara-gara asik risau detektor tu lah. Okay, bunyi juga pak. Mana ada? Tak ada. Rupanya dah mur kabel. Ada detektor. Tapi ada detektor satu lagi. Detektor apa itu? Detektor busuk hati. Allah Ta'ala sayang sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sayang, maka tak dinampakkan. Andai sekali busuk hati langsung nampak ciladecek. Sekali busuk hati, 1 titik. Sekali busuk hati, 1 titik. Mungkin muka kita ini udah titik-titik semua. Oleh sebab itu maka jagalah ini. Jangan sampai. Kalau mau jalan-jalan acara ulang tahun King Motor Club aja membawa bersih sebersih-bersihnya. Tidak ada noda sedikit pun, tidak ada becek sedikit pun. Padahal mau ditampilkan ke depan manusia. Ini yang menengoknya manusia. Bagaimana mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ditampilkan ini apa? Oleh sebab itu pelajaran yang ketiga adalah kesucian. Kita jaga kesucian ini, jangan sampai kita nodai. Begitu diperiksa bersaranglah semuanya. Zohirnya alhamdulillah sudah bersih. Bersih dari narkoba, bersih dari sabu-sabu, bersih dari putau, bersih dari mix-max, bersih dari vodka, bersih dari Budweiser, bersih dari Carlsberg, bersih dari kopi. Kopi kok kotor kotor? Kopi campur spiritus. Niat mau mabuk, duit tak ada. Tuang kopi, masukkan spiritus. Minum, menggelegak jantung kepanasan. Langsung cari paret, mati kontan. Oleh sebab itu kita jaga ini semua. Alhamdulillah, namanya memang King Motor Club, tapi ternyata ke masjid. Dari mana Ustaz tahu ke masjid? Saya dibawa dari masjid tadi.
Tak ada, dibilang, Ustaz nanti kami undang ya, silakan datang sendiri. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi saya dijemput, disediakan motor, dibawa, bersih. Ini kebersihan yang mesti kita jaga. Kalau ada sesuatu yang meragukan, tabayun, klarifikasi. Ustaz Somad, saya senang dengan ceramah Ustaz, tapi ada satu yang saya tak senang. Ini mesti saya tanyakan sama Ustaz. Apa namanya? Kenapa Ustaz pakai peci itu yang berbulu-bulu banyak? Oh, ini saya beli di mana? Waktu ke Mesir kemarin. Berapa harganya Pak Ustaz? Tak usah lah tanya-tanya. Memangnya kamu apa? Saya mau minta belikan satu. Klarifikasi. Jangan sampai ada fitnah. Jangan ada dusta di antara kita. Hubungan saya alhamdulillah dengan Ustaz Griven baik, dengan Aki Raymond baik, dengan sahabat-sahabat baik, dengan Pak Sekda sampai hari ini baik. Belum pernah kami suuzon, belum pernah macam-macam sampai hari ini sama orang baik. Adapun orang-orang yang memfitnah saya sudah maafkan mereka lama. Ustaz maafkan mereka. Ya, dilemparnya Ustaz pakai batu, maka Ustaz maafkan. Saya lempar dia pakai bunga. Saya kirimkan bunga. Sudah 2 kali Pak Ustaz, tetap bunga. Kalau 3 kali, yakinkan potnya ikut sekalian.